Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penelusuran dimensi alam gaib bersama saya Jumpa Perdana Ciko Ramli dan saya Freddy Prahman. Dan kali ini Mata Cakra Carlo akan memberikan nuansa yang berbeda dan sensasi misteri dan horor yang berbeda pula. tentunya. Jadi Ciko, kita ada berada di mana nih? Kita sekarang berada di Kampung Curug ya. Tepatnya kita akan penelusuran di Gedung Wingit. Wah, tepat di belakang kita sudah ada Gedung Wingit guys. Karenanya kita pernah dengar-dengar gitu ya. Mitos-mitos dari warga sini, lebih dalamnya nanti kita akan ada residual. Dan menurut katanya orang-orang sini, mereka tuh suka melihat penampakan-penampakan yang astral. Sudah banyak penampakan dan juga ada yang pernah melihat ya. Nanti kita akan lebih lengkapnya lagi kita penelusuran pada malam hari ini. 30 tahun terbengkalai sih. Oh, cukup lama dan udah di bersatu sama alam. Jadi tumbuh-tumbuhan juga. Tadi pun kita datang sudah berasa gitu ya penyambutannya, sudah berasa lagi. Semua aku merasakan semua. Saya juga sekarang sudah merasakan gitu. Bener-bener udah 30 tahun kita rasanya udah nggak sabar untuk penelusuran pada malam hari ini. Dan nanti akan kita ungkap, tapi ada narasumber. Pastinya. Narasumber kita ini adalah warga asli di sini, bro. Oh, udah pastinya ya, yang dia tahu cerita sebenarnya. Akan lebih seru pastinya pada malam hari ini penelusuran. Mana Pak Nara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Pak Nara. Dipersilakan di sini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan Ya. karena memang tempat ini sudah sangat terkenal sekali Pak. Yang Bapak alamin selama ini tentang tempat ini apa Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Kalau untuk tempat ini sebetulnya banyak ya Pak ya. Iya. Banyak. Contohnya? Seperti Suaranya lebih agak keras, Pak. ya, seperti kalender. Kalender itu berbentuk apa itu, Pak? Jadi sosoknya tinggi besar, hitam. Kalau orang Sunda bilang apa ya? Dia kalau jalan itu Kayak jelangkung gitu semacam gitu. Enggak, bukan. Tinggi besar. Jadi kalau jalan dia under. Oh, Udah seperti raksasa gitu. bergetar gitu ya, bergetar gitu ya. Kayak ada pernya cuy. Jadi itu nanti ender. Ender ya? Iya, Ender. kebetulan dia ada di situ. Oh, di pohon jati situ, Pak ya. Iya. Di gerbang situ. Kebanyakan warga sekitar itu yang lebih sering menceritakan hal-hal mistis apa yang random itu, Pak. Kebetulan banyak yang hampir sama. Oh ya, gue ceritanya ini gitu. Ada sosok-sosok apalagi penampakan yang berada di Gedung Wit ini, Pak? Banyak ya. Untuk di sebelah kanan kita tuh ada selokan itu ya. Itu dulu pernah ada ibu-ibu ya. Dia melihat ular memakai Mahkota. Iya, mahkota. Ya posisinya ada di situ, di sebelah kanan. Terus untuk di belakang Gedung sini. Iya. Ini dulunya kan perkampungan ini Pak, sana Pak. Ya, perkampungan. Jadi perkampungan orang-orang Chinese. Oh iya betul ya, Chinese ya. Iya. Jadi ada salah satu sosok perempuan, dia pakai baju pengantin, kebaya gitu. Baju pengantin. Iya. Karena mungkin dulu pada saat dia meninggal sekarang tahu ya. Karena kejadiannya sebelum revolusi dulu. Ya, itu namanya Widen. Ya. Kalau Bapak sendiri pernah mengalami nggak Pak melihat penampakan? Kan Bapak ini warga sekitar nih. Pernah nggak Pak secara pengalaman pribadi Bapak gitu? Pengalaman saya di ujung sana itu, di belakang besi itu, ya, yang sana, pertama sana, itu sekitar pukul 2 malam. Saya dulu kan sering nongkrong di sini, ya. Saya sedang telepon, main HP, itu tiba-tiba ada anak kecil hitam, itu sekitar umuran 12 tahun lah, ya. Cuma pakai celana kolor. Cuma saat itu saya pikir orang sini. Iya. Jadi saya diam aja, saya cuek aja, sambil pegang HP. Ya kira-kira dapat 10 menit saya baru sadar. Karena saya noleh itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Dan kejadian itu udah berapa lama Pak? Itu
Sekitar tahun 2020 lah. Oh, berarti sudah lama ya. Setelah Bapak kejadian itu, banyak lagi cerita-cerita lain selain Bapak itu, Pak? Yang sama seperti Bapak melihat penampakan seperti itu? Ada. Itu di sebelah sana itu, Pak. Ya, ada di ujung jalan itu, ada jalan setapak itu. Pernah itu masih sore, Pak ya. Itu pernah ada orang melihat ya sosok sedang berjalan, tapi ada tanpa kepala. Kalau untuk di gedungnya sendiri gimana, Pak? Untuk di sini, untuk di belakang kita nih, di mobil box ini, ya. Ini mobil box banyak yang ini banyak sering apa ya, sering lihat lah gitu. Iya, penampakan gitu ya. Ini mobil box kadang-kadang goyang sendiri. Oh, gitu. Bersuara gitu ya, goyang bersuara gitu, bergetar gitu, bergerak. Iya, karena di situ auranya sangat ini banget ya, sangat keras ya, sangat terasa banget ya aura-aura di situnya ya. Cuma ada juga yang ya pernah lihat ini di mobil box ini ada anak kecil laki-laki ini. Oh iya. Anak kecil laki-laki namanya ini Dodi ya. Sering orang muslim panggilnya Dodi. Jadi dulu sebelum revolusi dia bayinya dibuang. Oh, pernah ada kejadian gitu, bayinya dibuang sini sehingga dia bisa bertempat di situ, Pak ya, diamnya di situ ya. Berarti Dodi ini adalah anak manusia ini, Pak ya? Iya, anak manusia. Iya. Betul. Terus dibuang ke sini sama orang tuanya sendiri. Itu kejadiannya sebelum kemerdekaan. Oke, Bang Fred. Itulah kesimpulan pada malam. Bukan kesimpulan sih, maksudnya kesaksian narasumber Bapak Habib pada malam ini. Kebetulan dia warga sekitar, jadi pernah mengalami kejadian-kejadian dan pernah melihat penampakan-penampakannya Pak Habib. Oke, Pak Habib, terima kasih. Dan selamat malam. Ya. Selamat malam, Pak. Ya, mangga. Baik, mungkin nanti kita akan selanjutnya akan diungkap oleh Bang Carlo dan para supranaturis lainnya. Dan kemana-mana untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mata Cakra Carlo menembus tanpa batas. Kita sudah ketemu sama narasumber yang lokasinya bertempat tinggal di sini, Pak Habib ya. Pak Habib. Dia sudah menceritakan yang di depan sana tuh ada penunggunya. Betul. Gede besar, gede tinggi gitu. Setiap berjalan dia bergetar. Sekarang kita udah lagi berada bersama dengan Bang Carlo dan Kak Moni. Oh, selamat malam Bang Carlo. Kak Moni. Selamat malam Kak Freddy. Ini dari tadi nungguin di sini ya? Dari tadi nungguin di sini ya? Kayaknya nungguin di sini. Apa yang didapat, Bang? Yang saya tangkap sih dari awal pada saat saya berdiri di sini ya Bang Freddy ya. Saya di sini juga udah merasakan tadinya ini adalah sebuah pemakaman pemirsa. Masih nyambung cuy. Oh iya, di depan sana iya.
Kenapa Bang Carlo mengatakan suatu pemakaman ada di sini? Di sini Bang Carlo mencium aroma darah dan aroma kematian. Dan di belakang Bang Carlo di sini ada sebuah pasar. Bagi kalian yang mempunyai mata batin atau indigo, kalian bisa melihat di belakangnya Bang Carlo ini betul nggak adanya sebuah pasar. Maksudnya sejenis pasar gaib ya? Iya, seperti itulah pemirsa. Di sini juga Bang Carlo juga merasakan adanya aura yang sangat kesedihan. Kenapa Bang Carlo mengatakan itu ada aura kesedihan? Kesedihan. Jadi setiap orang yang meninggal pasti akan menyisakan energi di masa lalu. Contoh, seperti kayak kita berdiri di sini, pemirsa. Begitu kita udah tinggalkan tempat ini, yang masih tersisa adalah energi kita. Itu yang Bang Carlo tangkap. Di sini juga aura kesedihan bukan hanya soal kematian saja, tapi pernah terjadinya suatu kecelakaan pada saat bangunan ini dibangun, yaitu memakan karyawan Terjatuh. Lalu adanya kejadian tragedi diakibatkan sosok-sosok yang ada di Sini. Bisa dibilang penunggu sini sebelum ini ada. Oh iya. Nah, kenapa? Tadi Bang Carlo mengatakan sebelum terjadi adanya tempat ini, di sini ada sebuah pemakaman. Oh. Dan mereka tidak terima pemakamannya itu ditimbun. Gitu. Jadi tidak dipindahkan di timbun. Betul. Di mana sih? Di bagian mana? Ini semua. Sekitar yang kita ini sini. Lo ngerasa dingin nggak bro? Bro, Di sini tidak. ngerasa Iya. dingin nggak lo? Di sebelah sini agak berasa ya. Iya. Di sini adalah tempat untuk memarkir mobil. Di sini pemakamannya bukan pemakaman warga pribumi, tapi warga Oh, oke. ya. tidak mau menyebut etnis. Iya. Iya. Seperti Iya. itu. Baik, menurut Kamonik dan Kamonik gimana? Anabel gimana? Anabel bilang Nai-nai. Maksudnya? Nai-nai maksudnya di sini ada nai-naiku. Nai-nai itu Nai-nai itu Nenek Kayak panggilan apa nenek, ya? tante atau Popo itu nenek. Kak nenek. Nenek. Nai-naiku sekarang lagi pakai baju merah. Izek nih. Oke. Yes. Menurut Bang Carlo di mana itu si sosok baju merahnya? Titiknya ada di mana kira-kira? Medan energi yang Bang Carlo tangkap itu jaringannya ada di sebelah sana. Apa tekesasa? Apa tekesi? Rata kakak kasih. Jadi Isabel ini mengatakan, Koko katanya nih, ada sosok nanai seperti gini ya. Nanai, sayang sama Isabel. Oh. Dia tanya, gimana letaknya? Ada di sana katanya. Bajunya Meya sama kayak Isabel. Betul. Menyambut kedatangan Isabel. Iya. Karena Isabel bilang di sini dulu betul pemakaman. Nah, di sini yang sekarang difokus ke Isabel itu Nai-nai. Nai-nai itu pengen Koko Carlo ke sana. Ada sesuatu. Oh, mungkin Isabel memperkenalkan. pengennya Kenalin gitu. Bang Carlo berkomunikasi. Ya. Oh iya. Gimana? Bang Carlo. Bang Carlo gimana? Karena Isabel suruh Bang Carlo ke sana. Mungkin kita Bisa Pak Edi langsung gimana? ke sana? Pak Edi? Ya. Entar dulu. Apa? Oh, Bang Carlo lagi komunikasi. Enggak, ibaratnya gini loh Bang Freddy, Bang Ciko, Pak Iya. Edi dan Bang Nik. Di sini kita jangan terjebak adanya tarikan gestur. Oh. Oke. Karena kenapa? Ya, ini karena kenapa? Jadi setiap makhluk gaib itu dia bisa memanipulatif berbeda-beda. Kadang dia berubah jadi pocong, kadang dia bisa berubah jadi wanita cantik. Kita jangan ketarik ke sana dulu. Jadi baca kita harus mendetek yang secara benar. Itu benar nggak naik-naik? Oh, paham Oh, gua. iya, Manipulatif ya berarti manipulatif ya. ya. Jin itu ya.
Bisa Karena- jadi kan? Iya, karena yang dilihat Bang Carlo belum tentu sama yang dilihat kita Iya, dalam iya. berbentukan gitunya ya. Tapi Enggak. Isabel bilang enggak, itu nai-nai saya. Oh. Mungkin kita bisa langsung ke sana kali ya? Iya, mungkin. Nai-nai. Bisa langsung ke sana aja, menuju ke sana Bang Carlo. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu seperti di sini itu ada seorang nenek-nenek topo lah. Iya. Kalau orang Chinese bilang. Dia mengatakan gini, ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma. Pegang barang. Ayo. Ini siapa ini yang masuk? Assalamualaikum. Ini Popo, bisa bicara Po. Oh ini maksudnya Popo yang tadi ya? Ya. Ini benar Popo atau nai-nainya Isabel? Saya nai-nai. Nai-nai. Nai-nai itu sekarang udah ketemu sama Isabel. Katanya Isabel kangen, pengen dimanja-manja lagi sama nai-nai. Udah ketemu Isabel gimana? Hanya pesan satu nai-nai. Apa? Isabel, dia suka sama Bang Carlo. Ada sesuatu di sana. Itu pesan nai-nai. Itu pesan nai-nai. Ada sesuatu di sana, maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Ingin memberitahu ada sesuatu di sana atau ingin memperkenalkan Bang Carlo? Ada sesuatu hadiah Oh. Dari siapa? Dari siapa? dari nai-nai. Khusus buat Bang Carlo dari Nanai. Bang, lo Gimana, Bang? percaya ini jebakan apa gimana sih? Menurut lo? Kalau menurut Bang Carlo kita ke sana, Iya, tapi iya. kalau misalkan Bang Carlo ragu-ragu ya takutnya Popo ini ingin memberi sesuatu ke Bang Carlo. Ini bukan yang residual yang saya tangkap, ini bukan Cina Benteng ya? Ya. Cina Kalimantan ya? Singkawang. Sudah dikuburkan di tahun 1979. Betul. Kenapa Nay? Oke, gimana? Ya ada pesannya. Nai-nai ini meninggalnya karena apa? Ada yang mau disampaikan? Ayo, nggak apa-apa. Sedih, Nggak naik-naik. apa-apa. Kenapa? Cerita. Iya bisa, mungkin Bang Carlo bisa ngebantu. Tolong, itu Pak. Kenapa lagi sih? Udah masuk ke teman kita tuh. Sebutkan namina. Paling penunggu dia. Iya. Saya ingin besar lagi ya. Assalamualaikum. Baik, Mas. Assalamualaikum. 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 Sebelumnya kami minta maaf ya dia keputusan yang kami tapi tidak ada kita di sini Pak, buat satu konten. Kenapa? Kenapa sih? Ada apa ini? Ada apa? Ya, seperti saya katakan tadi sama Akti bahwa kita di sini tidak ada niat apa-apa. Di sini kami hanya untuk membuat konten. Kami YouTuber. Yang keluar dulu. Dikunci kan. Silaturahmi. Kita berbicara Cicing, dengan kami. Cicingnya. Kenapa sih? Ya kami minta maaf. Hampura. Hampura. Maksud apa? Aki tidak suka. Perlu kedamaian. Ya Kia. Udah Kia. Ya, Gimana? jangan di sini. Kenapa Ki? Boleh kita tahu Ki. Tolong jelaskan. Tolong ya. Tolong jelaskan.
Enggak. Kami tidak mengganggu. Ya kami tidak mengganggu, Ki. Kami tidak mengganggu. Kok di sini kami kan dari awal kan berkata sama Aki bahwa kami di sini hanya pembuat konten. Kami minta maaf. Ya, Mohon izin ya. mohon izin ya. Saya tidak mengganggu yang lain. Oke. Mohon izin. Hampura. Ya. Kenapa di sana ada apa? Bisa disebutkan? Sebutkan. Ya, Jangan dipanggil. jangan Ki. Jangan dipanggil. Kalau saya tahu kamu mau manggil. Jangan ya. Tapi awal di sini baik, Ki. Jangan manggil, Ki. Ulah itu. Ya. Jangan nyerang saya. Jangan nyerang saya, Ki. Saha, di dia saha sih. Tanya. Ini siapa? Sebutkan. Ya. Putri. Baik ya orangnya. Ya. Saya nggak mengganggu. Salam Putri. Assalamualaikum. Salam Rahayu. Siapa kalian? Saya tidak mengenal. Ya. Saya mengganggu. Ada air nggak? Bangunin. Kita damai. Berganggu di sini. Jangan pergi. Kalian tidak perlu. Kubur Anda datang ke sini sama aja Anda melakukan kalian masuk tanpa sendiri akibatnya cari aku. Seperti yang saya katakan, sebenarnya kamu kita nggak akan terjatuh tanpa izin Allah. Untuk mengungkapkan Kalian yang mulai. Kalau kalian masih mau mencoba ya. Silakan. Tanggung sendiri akibatnya. kehalai rambut kita nggak akan terjadi. Dan mengungkapkan Kalau mengungkapkan kok kebenaran kan nggak masalah, Ki. tidak perlu. Itu sudah menjadi rahasia di sini. Tidak perlu terjadi rahasia di sini. Yang menjadi rahasia di sini sudah dikubur dalam-dalam di sini. Saya tahu, Ki, sebelum makin Anda datang ke sini sama aja Anda mengungkapkan. Saya udah tahu sih apa yang terjadi di sini. Kami tidak mengganggu perdamaian di sini. Kalian datang. Saya udah izin sama datu saya. Terang di sini. Saya udah izin sama datu saya di situ. Tapi saya udah izin sama si Tengkot yang ada di sini. Ya, aku tahu. Silakan saja. Silakan, boleh berarti. Terserah. Tanggung sendiri akibatnya nanti kalau terjadi apa-apa. Seperti yang saya katakan, sehalnya rambut kita nggak akan terjatuh tanpa si izin Allah.
Saya niat baik datang ke sini. Kan saya udah minta maaf awalnya sama aku. Iya dong. Ya, jadi kita bersinergi bersama makhluk hidup dan makhluk tak kasat mata, kita bersinergi. Semoga makhluk hidup berbahagia. Yang tak terlihat maupun yang terlihat. Syahdu. Allah Akbar. La ilaha illallah. Keram. Keram. Ada air minum nggak? Air. Ini banyak. Apa sugu bang? Bang ya. Ini. Jadi banyak sekali tadi satu masuk terus masuk lagi ke, dan ini Sepertinya ada penolakan, ada penolakan. tidak suka dia. marah. Dan kita tadi udah permisi karena awalnya agak diterima, tapi ternyata ada kejadian di luar dugaan kita. Ada betul, Pak Edi. Kita yang tiba-tiba. Padahal niat kita kesini kan buat mengungkap kebenaran. Karena misalnya tempat ini dikira orang-orang emang banyak sekali pandangan orang soal kerugian atau lain. Jadi kita mengungkap hal-hal yang harus kita ungkap begini. Bener atau enggak gitu ya, makanya kita harus kita ungkap ternyata memang benar adanya gitu ya. Ada pertama dan juga tadi Bang Botai sempat gimana, aman Bang? Aman ya. Yang biasa. Dipanggil tapi yang dipanggil tadi yang dipanggil. Putri juga tanya Pak Habib tadi ya. Harga waktunya gede dipakai. Oh iya itu katanya tadi yang penjaga pohon jati depan situ ya. Tinggi berbeda tinggi. Kalau jalan pun Oke. Bang Carlo. Iya. di sini Bang. Iya, di sini. Kaki di sini. tadi menurut aku menurut Bang Carlo tadi apa yang masuk tadi? Kok dia memberontak sekali Bang? Sebenarnya ya seperti saya katakan ya kepada lu Fred, ya kan dari awal kita masuk ke sini memang kita tuh udah dihadirkan, dibenturin sama sosok-sosok yang tak kasat mata. Udah ada gesekan ya? Bener, Fred. Kan awalnya gini, awalnya kan Bang Carlo bertanya kan sama yang sosok yang masuk yang pertama. Bang Carlo bertanya, kenapa di sini tidak boleh diungkapkan? Karena kenapa? Di sini sosok-sosok yang telah tiada itu diblokade oleh yang badannya tinggi besar. Yang sana depan sana pohon jati itu ya. Dia di cancel. Dia di cancel. Itu yang Bang Carlo lihat. Portal pertama dong berarti tadi. Sebenarnya portalnya sesungguhnya bukan di sana, tapi di belakang. Di belakang sini. Iya, Nanti itu kita akan portalnya. sampai. Jadi itu dia sebenarnya membuat suatu lorongnya itu di dalam itu tuh pusaran, itulah masuk seperti kayak letter U. Itulah yang Bang Carlo. Bang Carlo. Oke. Ya kita bisa. Gimana? Maaf. Hati-hati ya. Jadi teman-teman, ini kita ngalamin kontradiksi yang berulang-ulang kali ya, karena teman-teman kita hampir semua diserang. hampir semua diserang. Iya. Aku juga tadi sempat udah mulai masuk Ya, udah betul. jadi langsung menolak. Makanya. Karena takutnya lepas kontrol, jadi seperti apa yang dibilang tadi kan, karena kedatangan kita ditolak, tidak diterima, mungkin kita maju terus, jadi ya itulah resikonya. Tapi di balik itu alhamdulillah, ada yang nyambut kita di iya di sana ya, tadi di apa yang seperti dibilang sama Kamonik Isabel. Makanya kita Apa kita mau ke sana ya? kita bisa explore sana dulu kali. Pasti ya. Nah, ini teman-teman diistirahatin dulu supaya kita bisa explore sana ya. Oke. Mungkin kita ajak Bang Carlo sama Kamonik di sana ya. Oke, ya. Bang Carlo, kita kayaknya harus menuju karena ada daya tarik yang ke sana. Ya, Ya. Bang Iko, Ya. Kamonik, Iya ya. Bang Freddy, semakin malam ya ini, Hah? semakin malam ini semakin
Pak Kahul ini merasakan auranya di sini warna merah loh ya. Warna merah ya? Warna merah. Kalian mau tahu nggak warna merah itu apa? Warna merah itu adalah warna dendam. Kayaknya mereka tuh nggak suka banget kita memasukin tempat ini. Oh gitu. Apalagi ini wilayahnya pemirsa. Jadi gimana? Nah, ibaratnya kan kita kesini udah tanggung ya, kita juga untuk mengungkapkan hal-hal Iya. apa benar sih di mata masyarakat itu Mitos-mitos yang benar, ada bla, bla, selama bla, ini bla, ya. dan sebagainya. Mungkin di beberapa ruangan ini juga banyak energi ya, tapi Iya, kita memang karena di emang sini ini terpanggilnya di sana ya. auranya kita merasa gini agak Beda. ketarik beda juga ya. Dari sana ke sini tuh beda. Lo ngerasa bau ini gak sih? Iya. Kayak pahit banget gitu. Aroma ini pahit Bunga gitu. setangi. Bener. Bener. Di bunga setangi kan, Nah. tadi kan juga Bang Freddy kan mengatakan gini kan sama gue kan, apa namanya, seperti tadi mengatakan ya setiap kita memasuki sini energinya berbeda-beda. Iya, Ya, iya. Bang Carlo mengatakan ya, tadi pembukaan di awal kan Bang Carlo mengatakan apa? Setiap makhluk hidup itu akan menghasilkan suatu energi yang berbeda. Orang yang telah tiada juga menghasilkan energi yang tertinggal di masa lalu. Betul. Nah, kenapa tadi di sini energinya berbeda-beda? Di sini pernah adanya kehidupan, Iya. pernah ada kehidupan ya. Jadi yang Bang Carlo tangkap di sini, memang di sini seperti suatu kerajaan dan pasar. Tapi bukan hanya sosok yang ada di sini aja Bang Ciko, tapi energi luar lah yang numpuk di sini menjadi satu. Nah, jadi sini berbeda-beda, seperti ada kastanya lah. Iya, Oh, kayak ada pendatang-pendatang gitu tingkatan. ya. Oh, jadi ada step by step, jadi ada positif, ada negatif, positif, negatif. Oh, gitu. Gua kuat gua. Udah jalan gak kuat gua. Kita lanjut ke sini. Pahit banget. Hati-hati Bang Carlo, ke Monik. Kan ini jalannya Muntah, banyak gua berlubang rasanya juga, terus banyak pecahan-pecahan beling gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, banyak pecah-pecahan beling. Kak Monik hati-hati. Nih dengan masuknya ke sini juga kita udah berbeda lagi ya Bang Carlo ya. Iya. Ya. Kalau Kak Monik apa nih yang ya yang dirasa? Kalau Kak Monik. Gak apa-apa ini. Ini hati-hati karena banyak pecahan-pecahan asbes. Ini juga ada apa? Kayu-kayu. Ada kayu-kayu ini. Ini ranting pohon apa nih? Kayak ranting pohon. Kalau Kamonik gimana? Di sini merasa gimana gitu? Ini apa namanya, energinya sangat kuat karena ini kita semakin malam lagi. Iya, sudah jam 2 dini hari. Intinya kita hati-hati Iya, semua. pasti harus. Ini seperti kita udah terkepung. Kita dalam hal gini pemirsa, di sini kita harus menjaga ucapan dan hati dan pikiran. Iya. Karena kenapa pada dasarnya ke sini ini kan kita bukan hanya untuk menunjukkan eksistensi kemampuan kita, tapi di sini kita untuk mengungkapkan Iya. apa sih keganjilan-keganjilan yang meresahkan masyarakat setempat. Betul. Ya, betul. Nah, pada saat Bang Carlo berdiri di sini, residual yang Bang Carlo tangkap di sini seperti rumah sarang ulat. Ini di lokasi ini. Ya, Iya, iya. Waduh, Yuk, bawa kayak kita pindah. banyak semut. Banyak ini. Banyak binatang-binatang kecil. Hati-hati karena banyak serpihan kaca-kaca. Nah, di sini lebih apa ya? Bang Carlo ya? energi di Ya. sini sangat signifikan. Ya. Kalau di sini kayaknya Perpaduan. Perpaduan ya. Iya. Karena ada pohon besar ini ya. Iya. Dan ini mungkin Nai bilang Apa di tadi. sini ya? Apa di sini? Mungkin di sini Portalnya. Jadi ya dimaksud portalnya gini Pak. Jadi setiap dimensi alam gaib ya. Jadi dia mempunyai portal itu keluar masuknya sebuah pintu atau oh ya, gerbang ya. gerbangnya mereka. Assalamualaikum. Ini berasa banget loh gue. Iya. Asli kempas banget. Bang, kira-kira di sini kita butuh medium nggak? Boleh. Apakah memang ada yang mau disampaikan oleh? Mungkin kan ini merupakan titiknya ya. Boleh. Sebenarnya di sini mediumisasinya itu tidak perlu lagi yang perempuan karena neneknya perempuan. Boleh. Oh iya. Kalau neneknya dimasukin ke laki, otomatis dia nggak akan mengungkapkan. Bentrok, iya. Karena jenisnya berbeda. Harus perempuan. Apa sih? Tuh perhatikan ya pemirsa matanya Isabel tuh sangat Oh, maaf. kesedihan dan dia tertuju ke arah sini seperti Sana ya? otot. Beda. Ke arah pohon ya? Ya, lihat perhatikan. Iya. Emang ada sesuatu yang pengen dikasih sama Nai.
Cuman jadi pertanyaan nih gitu loh. Benda mustika itu kan adalah barang musyrik. Sebenarnya ini kalau saya dikasih, apakah tidak melanggar akidah-akidah atau melanggar Norma-norma aturan. karena itu benda. Kayak ada suara cewek nangis. Iya, di sebelah sana ya. Lu dengar kan? Ah, Anak kecil. Siapa sih? Ping, Ini? gitu. Iya. Ping, ping, gitu. Ada anak kecil. Suara-suara. Tuh, belum tuh. Udah mulai. Kayak memberi salam atau bilang kalau Salam. aku ada di situ ya. Hmm. Denger bareng ya. Sebelah mana? Ada situ kan? Jadi kita semuanya ngedenger ya, ada suara tangisan atau kayak Nah, nih denger lagi. itu lebih jelas lagi tuh. Kayak nangis. Tapi anak kecil, coy. Gimana? Mana dulu nih mau kita ulas nih, Bang Carlo? Anak kecil harus berdialog dengan anak kecil. Boleh. Coba Isabel. Isabel gimana? Mungkin bisa mendekat. Di sini atau memberi sambutan, suka atau nggak suka kan kita nggak tahu di dengan suara-suara itu. Itu kan saya udah kasih lihat ke suara-suara. Terus? Itu teman-teman saya. Coba mata cakranya Bang Iya, buka ya. Mata cakra jantungnya. Oh, bukan. Ya, kan. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Lebih dalam. Jadikan titik putih semakin membesar, dan membesar. Masuklah ke dalam. Apapun yang terjadi dan apapun yang kamu lihat, abaikan. Karena bukan itu yang kamu cari. Yang kamu cari adalah untuk membebaskan jiwa-jiwa yang ada di sini sedang sengsara. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Buka cakra. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, masuk lebih dalam. Ungkap semua. Ungkap semua. Ungkap. Jangan stuck di tengah. Apapun godaanmu, apapun yang kamu lihat, bukan itu yang kamu cari. Jangan stuck. Masuk lebih dalam. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Itu. Awas sini kan Mbak, di bawah banyak kan. Dudukin aja kaki gua. Duduk. Kaki gua dudukin aja. Kenapa? Halo? Iya. Ini Popo. Ini Popo. Tenang, tenang. Tenang. Kenapa? Iya. Diamnya di sini kan? Diamnya di sini. Ya. Ada yang pengen disampaikan? Mungkin Bang Carlo untuk ditanya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Sama Nenek. Sini Gary. Assalamualaikum, selamat malam. Ada apa? Bisa bicara? Ada apa? Iya. Ya, ya. Tenang ya. Tenang ya. Tenang. Bicara. Ada apa? Ada apa? Nai. Oh, kenapa? Nenek kenapa? Kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa? Nenek kenapa?
Kenapa? Nananya kenapa? Ya, cerita biar kita tahu ya. Kenapa? Nanti kita bacain ya. Iya. Ini kenapa? Ya. Nanti kita bacain. Ya. Nenek nanti kita kirimin doa ya. Udah tenang. Tenang ya. Tenang ya. Nanti kita bacain rame-rame. Bacain doa untuk Nai ya. Ada apa? Kamsia. Ya. Iya, Ya. Ya. Nai, kamsia. Ya. Kamsia. Ya. Ya. Udah. Ya. Ya. Udah ya. Nenek. Amitobut. 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 Karena dengan baik yang lain lakukan dengan kebaikan. Ya, Lepaskan kehaman jahat. jadi kesimpulan yang gua tangkap ini dia minta disempurnakan. Iya. Mungkin selama ini nggak pernah ada yang mendoakan dia. Jadi minta didoakan sama kita semua di sini. Belum pernah ada juga mungkin yang datang ke sini ya. Ya. Biar Iya. Kepercayaan masing-masing aja. Bisa kita mulai. Bisa. Mari kita kirimin doa untuk Nai. Insya Allah sempurna. Dengan Menurut kepercayaan masing-masing. Apa TH? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena boleh kesaja. Amin. Selesai. Amin. Udah Kak Monik ya? Oke. Ya tadi Fred, berbeda ya auranya, terus kita suhunya juga berbeda sama yang pertama kali kita datang dari awal sana sampai sini. Disambut itu dengan apa sih? Eksistensinya Iya, luar biasa kuat sih. banget. Terus suhunya ke kita juga lebih menyerang ke badan gitu ya. Ya. Oke, yuk Gimana, kita lanjut ke sana. Apa gimana Oke. sih? Hah? Kita balik ke sana. Kita mau langsung ke sana. Yuk kita balik. Soalnya Oke. takutnya kita dipancing lebih dalam, Oke. kita Iya. berbahaya. Yuk. Ya baik. Baik teman-teman, setelah kita mendoakan Nai, dia jauh lebih rest in peace ya. Rest in peace, lebih tenang, dan mungkin kita habis ini mau melakukan residual. Iya, Dimana nanti residual akan dilakukan oleh Bang Carlo. Bang Carlo iya. Merupakan pakar dari residual kita. Dia akan mengungkap segala masa lampau di gedung ini. Kejadian di situ. Dan kemana-mana tetap di Mata, Mata Cakra Carlo. Masih di Mata Cakra Carlo, menembus tanpa batas. Kok Ya, jadi di sini adalah merupakan tempat yang sudah dipilih oleh Bang Carlo sebagai tempat meresidual. iya. Di mana nanti tempat ini akan diresidual dan mengulas sejarah masa lalu yang ada di gedung ini. Gedung ini. Nah, seperti yang kita lihat ini bersama, dan di sini ada simbol Yin dan Yang. Simbol ini menggambarkan arti falsafah kehidupan. Ada warna hitam dan ada warna putih di masing-masing tanda ini ya, hitam dan putih. Di putih tetap ada simbol kecil ini, titik setitik. Di setiap kebaikan pasti ada sedikit kejahatan. Dan di simbol yang hitam itu ada titik putih. Jadi tidak semua kejahatan melulu kejahatan, pasti ada kebaikannya walaupun sedikit. Ada tersirat Nilai-nilai nilai-nilai kebaikan falsafah dalam. dari negeri Tiongkok. Wah. Nah ini juga di dalam simbol ini kita lihat dikelilingin oleh lilin-lilin berwarna Iya. merah. Ada 7 lilin berwarna merah ini yang mengelilingi simbol Yin dan Yang. Ya, dan ini merupakan ritual yang nanti akan kita saksikan bersama-sama. Kalau gitu langsung aja ya. Kita panggil. Baik, Bang Carlo bisa ke sini nanti langsung aja. Tetap di Mata Cakra Carlo, menembus tanpa batas.
Ni hao ma. Ni hao ma. Hao hao. Hao xian liu. Hao xian. Oh, jadi gini pemirsa, sebelum adanya ini, emang ini benar di sini tempat pemakaman. Tadi Bang Carlo dibawa sama nenek yang berbaju merah ke arah sana. Ada sebuah penasaran. Ayo. Begini. Makin dulu. Ini udah kemana? Kan mau kasih hadiah. Bawa langsung. Kok ada lampu? Ya, begitu sampai di sini. Ada yang bilang begitu. Awas. Tahu apa sih? Allah Akbar. Ada senter nggak? Center. Center. Ciko, center lah Ciko. Dibawa ke sana ngambil itu ah. Ada di sini. Oi. Ini semacam kayak rumahnya beliau loh, gitu. Jadi kalau dibilang kemarin kan seperti Merah Delima. Nah, ini bukan Merah Delima. Lebih ke apa? Tadi kan 2. Tadi satu lagi mana ya, Pak? Lagi mana? Satu lagi tadi bercecer di sebelah sana. Coba di Disenterin aja. Oh iya, maaf. Iya, Gua nggak berani megang. Iya. Cuy. Ini Merah Delima. Pegang, Pak, jangan maju. Udah Om Karta aja pegang. Saya lagi dengan Om Karta itu. Ya. Apa ini Pak Karta? Ini kedua kali Bang Carlo dikasih semacam ini. Sama bentuknya. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini apa kira-kira Bang? Kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini, Bang Ciko dan Bang Freddy, ya dekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kunci pertama. Yang kunci kedua, jangan pernah meninggalkan sholat atau sembahyang atau ibadah. Memang pemirsa, di balik alam nyata ini memang ada alam tak kasat mata. Bagian tidak percaya alam tak kasat mata, kalian jangan tidak percaya. Di balik dunia ini ada tirai yang sangat tipis. Kehidupan alam nyata dan alam tak kasat mata, alam goib dan alam nyata itu sangat berdampingan dengan kita. Nah, kenapa tadi Bang Ciko dan Bang Freddy mengatakan istilah yin yang? Nah, yin yang itu di dalam ajaran Taoisme ya, dari Tiongkok, itu yang didirikan oleh Dewa Tosang Lao Chun, yang mengatakan begini, di balik kehidupan siklus ini, di mana adanya kejahatan pasti ada titik putihnya. Maksudnya ada hitam dan ada titik putih. Di mana ada kejahatan ada kebaikan, dan di mana ada putih, di situ ada titik hitam. Di mana kebaikan pasti ada kejahatan. Itulah siklus kehidupan, yaitu siklus kosmik. Jadi kehidupan kita ini saling bersinergi, ada yang jahat ada yang baik. Jadi setiap kejahatan atau kebaikan kita ambil hikmah dari dibalik ini semua. Jadi gitu loh pemirsa,
Satu, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kalaupun dia jahat sama kita harus rangkul, bukan kita nyumpahin, bukan kita menjauhi. Harus kita rangkul dia sebagai sahabat. Karena kenapa? Tanpa dia sadari, itu bukan dari dirinya yang dia berbuat jahat. Tingkah lakunya atau akhlaknya yang di bawah kita. Ibaratnya gitu ya pemirsa. Jadi pemirsa di sini harus memahami mengenai spiritual. Kita pada malam hari ini bukan menunjukkan eksistensi gaya-gayaan, bukan menunjukkan kita eksistensi bahwa kita bisa, tidak. Bahwa di sini Bang Carlo dan tim yang lainnya di sini mau mencoba mengungkapkan apa sih residual yang terjadi di gedung Wingit ini. Menurut masyarakat setempat katanya angker. Ya, kalau mengatakan angker memang angker, itu betul. Ibaratnya di MCC ini kalau memang tidak ada kita katakan tidak ada, kalau ada kita katakan ada. Kalau masalah dunia angker itu ya ibaratnya saling bersinergi aja ya. Jadi jangan ada saling mengganggu. Sebenarnya mereka tidak mengganggu, kita yang mengganggu datang ke sini ibaratnya tanpa izin. Udah itu aja yang bisa saya petik. Mungkin dari cerita selama ini yang tadi kita mulai dari awal sampai akhir, ya begitu ya, karena kehidupan ada sisi baik dan sisi jahat. Terus juga izin sesuatu itu harus dilakukan agar kita memperoleh sesuatu, tapi belum tentu sesuatu itu bisa kita dapatkan. Ya, betul. Kata penutup dari Soekarno, jika manusia mengatakan dirinya baik, maka kebaikan tidak ada padanya. Kebaikan terletak pada sikap dan perbuatan. Oke. Baik. Kesimpulan demi kesimpulan udah kita dapatkan. Mulai dari awal kita datang ke sini sudah banyak sekali terjadi gesekan-gesekan dan banyak teman-teman kita yang kerasukan dan itu real. Ya. Tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa. Mungkin tadi ada pesan-pesan juga nggak boleh ganggu di sini, nggak diizinkan, tapi tetap tujuan kita adalah mengkuak apakah ini fakta atau tidak. Dan ternyata sesuatu yang sangat di luar nalar menurut gue. Kita menemukan mustika yang diberikan oleh Nainai. Memang benar karena dulu di sini adalah keramat pemakaman China, dan kita sudah dapatkan informasi itu semua melalui residual dan teman-teman juga. Baik kalau gitu kita bisa closing ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Mata Cakra. Mata Cakra Carlo, menembus tanpa batas. Tembus ruang dan waktu, membakar takutku, meredakan piluku, seolah kau lihat. Bisa langsung di sini. Ini semua udah semua. Di balik sunyi malam yang mulai rapuh, ada cahaya kecil yang tak pernah luruh. Tatapanmu, Carlo, pecahkan gelap itu, seakan dunia berhenti dalam nafasmu. Setiap kau simpan dalam bisu, namun mata cakramu bicara lebih dulu. Mata Cakra Carlo, tembus ruang dan waktu,
takutku